Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Asfa. Saya mahasiswi apoteker dari Universitas Bakti Kencana yang sekarang sedang melakukan praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Pasir Jati. Sebelumnya, apakah teman-teman semua ada yang tahu vitamin K itu apa sih? Fungsinya juga untuk apa? Mari simak baik-baik. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk membantu pembekuan darah dan mencegah terjadinya pendarahan pada tubuh. Terus apa yang terjadi bila tubuh kekurangan vitamin K? Bagaimana sih tanda-tandanya bila tubuh kekurangan vitamin K? Yang pertama, biasanya tubuh mengalami memar secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, pada bagian memar biasanya mengalami pendarahan. Yang ketiga, luka sulit sembuh. Yang keempat, terjadinya mimisan. Dan yang kelima, pada belakang kuku biasanya adanya gumpalan darah. Terus bagaimana sih bila kekurangan vitamin K pada bayi yang baru lahir dan ibu melahirkan? Apakah berbahaya? Pada bayi yang baru lahir, bila tali pusarnya dipotong, maka akan terjadinya pendarahan. Kemudian, terjadinya pendarahan pada area hidung, saluran pernafasan, dan kulit, misalnya seperti mimisan. Kemudian, pada bayi laki-laki yang disunat setelah lahir akan mengalami pendarahan pada bagian penisnya. Kemudian, pada bagian matanya juga mengalami pendarahan, dan yang terakhir yang mengancam jiwa bila terjadinya pendarahan pada bagian otak. Kemudian, bagaimana sih kita mengetahui kebutuhan vitamin K kita terpenuhi atau tidak? Dari tabel berikut, merupakan kebutuhan vitamin K harian di mana pada orang dewasa, wanita atau laki-laki, kemudian remaja, anak, dan bayi memiliki kebutuhan vitamin K harian yang berbeda. Kemudian, apakah kita boleh mengkonsumsi vitamin K setiap hari? Apakah kita boleh membeli vitamin K secara bebas di apotik? Mohon maaf teman-teman, untuk vitamin K, apoteker tidak boleh memberikan vitamin K secara bebas. Vitamin K hanya bisa diberikan atas resep dokter dengan indikasi bila terjadinya pendarahan. Terus, bagaimana kita bisa memperoleh vitamin K bila vitamin K harus berdasarkan resep dokter dengan indikasi pendarahan? Vitamin K ternyata bisa diperoleh dari sumber makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya, sayur-sayuran hijau, contohnya bayam. Dalam satu mangkuk bayam, menurut Permenkes, itu mengandung 145 mikrogram vitamin K, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin K harian pada orang dewasa. Kemudian selain itu pada buah pisang, pada kacang mete, kemudian susu, daging, dan olahan susu seperti keju juga mengandung vitamin K. Kita bisa memperoleh vitamin K dari situ. Kemudian pada suplemen vitamin K yang sudah diberikan oleh dokter, tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Yang pertama, vitamin K tidak boleh diberikan bersamaan dengan aspirin ataupun warfarin. Kenapa sih? Karena aspirin dan warfarin memiliki mekanisme kerja untuk melakukan pengenceran darah, sedangkan warfarin untuk pembekuan darah. Jadi mekanisme dari kedua obat ini bertolak belakang dan akan menurunkan efek dari masing-masing kerja obat. Kemudian yang kedua, vitamin K tidak boleh diberikan bersamaan dengan Orlistat. Kenapa sih? Karena Orlistat sendiri merupakan obat yang dapat menyerap lemak makanan dalam usus kemudian dikeluarkan melalui feses. Sedangkan vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak, sehingga bila vitamin K dikonsumsi bersamaan dengan Orlistat, maka vitamin K akan ikut bersama Orlistat dan keluar melalui feses. Terus yang ketiga, itu vitamin K tidak boleh diberikan bersamaan dengan antibiotik karena akan menurunkan efek kerja dari vitamin K.
Jadi bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin K dalam tubuh? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin K seperti bayam, alpukat, susu, daging, keju, dan pisang. Kemudian yang kedua, bila terjadinya pendarahan dan indikasi, bisa diberikan suplemen vitamin K. Kemudian yang ketiga, pada bayi yang baru lahir bisa diberikan injeksi vitamin K untuk mencegah terjadinya pendarahan pada ibu dan bayi yang baru lahir.